dalam sahabat mujizat yang sama dikasih oleh Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali di pagi hari dalam persekutuan ibadah kita. Baiklah, sahabat mujizat yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, memuji, menyembahkan namanya. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita, namun sebelum saya mengajak kita untuk bersatu di sini. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, sebab Engkau yang begitu baik, rahmat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu sehingga terbukti pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan berakhirnya. Kiranya boleh senantiasa terjadi sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Haleluya. Baiklah, saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita mengatakan satu pujian yang berkata banyak perkara. Mengapa
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih dan Terima kasih, sayang Bapa. dalam hidup kami ya Kau Allah yang peduli buat kami. Kau Allah yang mengerti buat kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib bagi kami. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak jadi siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak akan bisa buat apa-apa. Karena kami tahu di luar Tuhan kami akan binasa. Terima kasih Bapa. Kalau sampai hari ini Kau tetap genggam kami. Kau tetap memeluk kami dengan pelukan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Berbagai macam hal, persoalan, pergumulan, beban yang berat kami boleh alami. Tapi kalau kami sampai hari ini kuat, itu karena Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Itu bukan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Bapak berfirmanlah Engkau. Sebab kami telah siap mendengarkan. Berkati dan urapi kami semua. Lewat firman-Mu kami diteguhkan dan dikuatkan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada. Saya mau membacakan ayat firman Tuhan bagi kita dalam Mazmur pasal 108. Ya. Ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Hari ini saya akan bawakan sebuah tema, bersama dengan Allah kita lakukan perkara besar. Nah, Bapak Ibu, kita sudah memahami ayat firman Tuhan yang seringkali kita dengar, bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ini menjadi sebuah keyakinan dasar iman kita, dan kita terus mengiring Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Kenapa? Karena punya keyakinan yang besar bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Itu Bapak Ibu Saudara, ya dan amin. Bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tapi menjadi pertanyaannya adalah, bagi siapakah Allah tidak mustahil? Kan ini yang menjadi pertanyaan. Bagi siapakah Allah tidak mustahil? Kalau ayat ini bilang bersama dengan Allah kita lakukan perkara besar, berarti saya simpulkan, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang selalu hidup bersama dengan Tuhan. Nah ini doa Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita tidak perlu takut dengan situasi kita, masalah kita, persoalan kita. Mungkin ada pergumulan yang berat, penyakit kita, kelemahan kita. Mungkin ada ekonomi yang saat ini sedang sulit, susah, saudara. Tapi tema kita hari ini bersama Allah kita lakukan perkara besar. Nah ini, oleh karena itu pastikan hidupmu bahwa engkau adalah bersama dengan Allah. Ya, kau ada bersama dengan Allah. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Nah, jika engkau bersama dengan Allah, jika engkau intim hubunganmu dengan Tuhan, jika engkau bersandar sama Tuhan, jika engkau mengandalkan Tuhan, jika engkau berharap penuh dengan Tuhan, sudah. Jadi perhatikan ini. Orang yang semacam inilah yang akan melihat bahwa Allah yang disembahnya setiap saat datang untuk melakukan perkara-perkara besar. Karena apa? Karena bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi jangan kita harap bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ya, kita percaya bahwa kita pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Iya. Tapi bagi siapa Saudara? Yang pertama, bagi mereka yang selalu bersama dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, bagi mereka yang selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nih, hubungan kita intim dengan Tuhan. Lalu yang ketiga,
bagi mereka yang selalu bersandar kepada Tuhan. Jadi sandaranmu Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, keempat, saudara, bagi mereka yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya, kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal apapun. Lalu yang kelima dikatakan, bagi mereka yang selalu berharap sama Tuhan. Nah, adakah engkau selalu bersama dengan Tuhan? Adakah engkau selalu berhubungan intim dengan Tuhan? Adakah engkau selalu bersandar sama Tuhan? Adakah engkau selalu mengandalkan Tuhan? Adakah engkau selalu berharap sama Tuhan? Kalau 5 hal ini ada padamu, saudara, perhatikan. Ayat ini bilang apa? Dikatakan ayat 13, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sialah penyelamatan dari manusia. Ya. Jadi siapapun yang mencoba mendukung kita, membantu kita, yang bernama manusia itu sia-sia. Hanya pertolongan dari Tuhanlah yang iya dan amin. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang selalu bersama dengan Tuhan. Ada pujian berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Nah saudara, bersama dengan Tuhan kita bisa lewati semua. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 91 dikatakan begini. Ini Mazmur 91 dikatakan begini, ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melembutkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, orang yang membangun hubungan yang intim, hatinya melekat kepadaku. Setiap hari hati kita melekat kepada Tuhan. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan lagi Bapak Ibu Saudara dalam Yeremia, Amsal ya, dikatakan Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Jadi orang yang bersandar sama Tuhan akan melihat perkara besar. Jangan bersandar sama pengertian kita, kehebatan kita, mungkin kecanggihan, atau mungkin mungkin kita bersandar kepada manusia, dokter kah siapakah, berobat ke dokter nggak salah, tapi bersandar jangan. Sandaran kita cuma Tuhan. Lalu dikatakan lagi Yeremia 17, ya, Yeremia 17 Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa Tuhan bekerja buat kita ketika kita sungguh-sungguh bersandar sama Tuhan. Yeremia 17 dikatakan, ya, Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat perkara besar kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan lihat perkara besar. Lalu yang terakhir, ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dalam Roma pasal yang ke-4 ayat 18 dikatakan begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Saudara, ya, nggak ada dasar kita berharap, tapi terus harap Tuhan. Terus harap Tuhan. Kita akan lihat perkara besar, kita akan lihat perkara yang ajaib, kita akan lihat. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini dalam ibadah sahabat mujizat ini, apa sekarang yang menjadi masalah? Oh, masalah kita sakitkah? Masalah kita, ekonomi kita merosot, banyak hal yang begitu merintangi usaha kita. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita lihat perkara besar dalam masalah kita itu? Ada 5 hal yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, tetaplah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bersandar penuh dengan Tuhan. Yang ketiga, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang keempat, andalkan Tuhan. Dan yang kelima, saudara,
tetap berharap sekalipun tidak ada dasar. Maka ketika 5 hal ini kita lakukan, maka kita akan lihat perkara-perkara yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari praktekin 5 hal ini dalam hidupmu. Kau akan melihat perkara yang besar dalam situasimu, keadaanmu. Tuhan pasti menyatakan kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Ibu, adakah di antara kita hari ini yang punya masalah, bersorak, bergumulan, tidak berat, yang mungkin saudara saat ini sedang tidak berdaya, tapi hari ini saya mau bilang, bersama dengan Allah kita pasti keluar dari masalah. Bersama dengan Allah kita pasti melakukan perkara besar. Bersama dengan Allah penyakit kita pasti disembuhkan. Haleluya. Mari semua mengangkat tangan. Yang lemah, yang tak berdaya, yang sakit, apapun kondisimu, hari ini saya percaya asal kau lakukan 5 hal ini, kau akan melihat perkara besar akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Bapa di surga, hamba berdoa bagi mereka semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami semua mau Tuhan selalu bersama dengan Tuhan. Kami selalu mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami selalu bersandar sama Tuhan. Kami selalu mengandalkan Tuhan. Dan kami selalu berharap sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang perkasa, perbuatan-perbuatan yang besar, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itulah yang kami yakini akan terjadi bagi kami Tuhan. Siapapun yang punya masalah ekonomi, bisnis, usaha mereka, mau persoalan rumah tangga, semua Tuhan Engkau terlibat. Tuhan bekerja, nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang sakit, lemah tak berdaya, Kau dokter di atas segala dokter, David yang ajaib. Mari Kau jamah mereka, semua yang sakit jamah, sembuhkan mereka. Oleh luka bilur Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami terima mujizat pada pagi hari. Kami terima mujizat, karena Engkau Allah yang perkasa bagi kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Jagalah kami Tuhan dari segala kecelakaan. Jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Lahirkan apa yang kami makan dan minum, lahirkan saja udara yang kami hirup, lahirkan saja apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu, sahabat mujizat dimanapun kita berada, percayalah Bapak Ibu, jikalau kita lakukan 5 hal itu, kau akan bisa melakukan perkara-perkara besar. Semua masalahmu itu menjadi kecil, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat.